Gimana bang, aku lagi pegang bocah ini. Waduh, aduh, capek. Ontanya, ente kasih pakan apa ini? Kok ente bisa kenceng begini? Tadi kan lelet dia. Gak tahu bang, kayaknya nih gara-gara bayi ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Faqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Segenap jamaah yang hadir, bil khusus ketua daripada Mahage beserta jajaran anggotanya semua, mudah-mudahan dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang mudah-mudahan dikasih keberkahan dunia wal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadi kelahiran daripada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di daerah Mekah sana ada satu dusun namanya dusun Banu Sa'ad. Kalau di Ciantra mah Nambok begitulah. Ada dusun Banu Sa'ad. Dusun ini dusun wong ndeso, melarat kere. Tetapi walaupun dusun ini dusun melarat, perempuan Banu Sa'ad ini terkenal pinter ngasuh bocah, pinter ngasuh bayi, sehingga pekerjaan mereka rata-rata kuli nyosoni bayi. Dan perempuan-perempuan dusun Banu Sa'ad ini terkenal punya ilmu titen, suka niteni penduduk Mekah. Wah, ini bulan haji musim kawin, ketahuan. Jadi di Mekah itu kalau musim kawin 400 ya. Undangan susah itu. Kalau ada undangan hajatan kawin 400, kita kondangan kemana kira-kira? Satu hari 400 undangan. Kondangan kemana kira-kira? Wah, ini bulan haji musim kawin, pasti nanti musim ngidamnya 6 bulan kemudian ini. Ketahuan oleh penduduk daripada Banu Sa'ad. Termasuk musimnya beranak. Penduduk Mekah pada waktu itu musim beranak. Di antaranya ada yang melahirkan, itulah Ibunda Aminah, ibu daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekitar 40 rombongan onta perempuan-perempuan berangkat ke Mekah dalam rangka mau kuli netein. Kuli apa Nas? Kuli nyosoni. Nyosoni apa nyusuin sih? Yang benar nyusoni, bukan nyosori, bukan nyusoni. Berangkat 40 onta di bawah yayasan yang mau masuk pabrik kalau sekarang mah. Masuk yayasan itu juga sama. Berangkat, ayo mana itu ibu-ibu yang umur 30 ke bawah yang mau kuliah apa tadi nyosoni, ayo cepat. Termasuk ada seorang perempuan namanya Halimah. Ada Halimah di sini 20.000.
Ada? Bener Halimah? 20.000. Punya enggak? Enggak punya. Saya cari dulu takut enggak ada. 10. Oh ada. 20.000. Halimah. Termasuk ada perempuan namanya siapa tadi? Halimah. Halimah ini termasuk rombongan 40 onta. Cuman ontanya lelet. Lodiknya lama. Onta-onta yang 39 mah udah ke gerbang Mekah, ini masih tengah perjalanan. Kata kepala yayasan, wis tinggal baik. Melebu nih yang 39 onta-onta, termasuk ada perempuan yang mau kuli nyosoni itu. Sudah mereka nyari bayi-bayi anak orang yang berada. Dapat gembol, dapat gembol, dapat gembol, dibawa pulang. Disosoni di kampung Banusaan. Siapa yang belum nyampe ke Mekah? Halimah. Halimah ini orangnya aking kuru. Bukan yang ini tadi, bukan. Nah, kuru aking, dekumel in dekucel. Bahasa Inggrisnya dekil. Nah. Nyampe di perbatasan Mekah di stop. Prit. Kedengar gak nih? Mungkin polisi waktu itu. Kenapa? Karena standar onta Halimah tidak pas untuk masuk ke gerbang Mekah. Ketahuan dari telapok. Telapok itu apa telapok itu? Iya, telapak kakinya itu ketahuan. Wah ini telapak kaki onta orang kere, kagak boleh masuk. Sedih nih Halimah mau beburuh nyosoni, bukannya boleh masuk, di stop. Akhirnya pusing, pengen balik, ketiduran di jalan. Tidur di pinggiran Mekah. Lagi tidur pulas, tiba-tiba ada wong gede dhuwur. Gede dhuwur iki apa Mas? Tinggi besar, ada nggak yang di sini paling tinggi besar 20.000? Yang merasa tinggi besar, paling gede besar. Ini gede nggak? Wah ini nih, gede dhuwur. Sini, sini Mas. Ya, ini gede dhuwur. Oh. Ya, sudah. Oh, berdiri. Di sini, udah situ, sip, madep sono. Wah ini ceritane Halimah lagi tidur di pinggiran Mekah, udah ketiduran orang capek. Tiba-tiba datang wong gede dhuwur. Kata wong gede dhuwur, weh, tangi. Halimah yang lagi tidur bangun. Odo opo Mas? Oh, ini Halimah Jawa. Odo opo ada opo nih? Ya pokoknya yang penting paham dah. Kamu tidur di jalan kenapa? Anu Mas, aku nyari bayi yang kecil mau kuli nyosoni tapi wis entek kabeh. Aku nggak boleh melebu karo ning Mekah. Ngerti ora Son? Masya Allah. Karo ning Mekah ya. Ya yang penting dipahami lah. Saya kalau belajar Jawa enggak ngomong kan gak paham-paham nantinya. Harus ngomong. Mau paham kagak yang penting mau bener mau kagak yang penting paham orang. Ngerti ora? Wis tuh. Bayi-bayi ini wis entek. Wis. Kan Jawa Kebumen, ngomong Jawa lagi. Niki apa Niki Ardila nih? Kamu pergi ke gerbang Siim Amir, bukan gerbang, apa namanya gang Siim Amir. Ini ceritanya yang ngomong wong gede dhuwur iki.
Kamu datangi, di sana ada si Ibn Amir, Gang Amir. Di situ ada seorang perempuan namanya Aminah, punya bayi laki-laki mungil Muhammad. Coba kamu datangi, utarakan keinginanmu yang mau kuli nyosoni itu. Oh, bener mas, bener. Nyun sewu, atur nuwun. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Tiba-tiba laki-laki yang gede duriki ngilang. Ting, ngilang. Oh, ngilang. 20.000. Alhamdulillah. Itu laki-laki gede duriki bisa jadi penjelmaan malaikat. Masya Allah. Malaikat Israel. Masya Allah. Berangkatlah siapa ini, Halimah menuju si Ibn Amir tadi. Nyari perempuan yang lahiran anyar namanya Aminah. Siapa? Aminah. Selamat sore. Iya, siapa? Saya Halimah dari Banu Sa'diyah. Kesini rencana katanya ada bayi lahir anyar. Betul? Oh iya. Ada apa ya Mbak? Saya pengen minum, boleh nggak? Oh ya, minum dulu, silakan. Perancis apa dia? Di boykot yang kerjanya anak kita kan, gimana nih? Susah juga, dah minum aja dah gratis. Sampai mana tadi? Minum. Ada apa Ibu Halimah? Saya rencana pengen kuli nyosoni. Barangkali Bunda Aminah berkenan, bayinya tak bawa ke dusun kami. Ternyata Bunda Aminah diem. Bingung nih Halimah. Lama diem semua. Bun, iya. Boleh nggak saya nyosoni bayinya? Dengan senang hati boleh, tapi apa boleh buat? Yang namanya koli kan nyari duit. Aku mau bayiku kau sosoni, tapi gimana aku gak bisa untuk ngegaji kamu. Orang miskin sama orang miskin, rembugan urusan kerja, meneng kabeh. Halimah miskin, Aminah rembugan urusan gaji, meneng. Ya wis Bunda, tak bawa aja. Akhirnya memberikan keputusan ya Amin. Udah begini saja. Kalau memang kamu pulang ke rumah gak bawa apa-apa, bayiku bawa aja. Nanti barangkali siapa tahu 2-3 bulan aku punya duit tak transfer. Subhanallah. Emang ada waktu itu transfer? Matur nuwun. Dibopong lah ini siapa? Bayi Muhammad. Ternyata meneng. Bayi memiliki meneng, Masya Allah. Disosoni nerimo. Nerimo iki nerima. Lalu naik onta, dibawa keluar Mekah. Onta yang tadinya letoy, begitu Halimah naik sambil gendong Muhammad kecil, itu onta kecepatannya bisa 90 km per jam. Si lanangnya Halimah yang tadinya nungtun, sekarang dituntun onta. Oh kemana? Halimah, onta itu gigi 4, coba gigi 1, gimana? Gimana bang, aku lagi pegang bocah ini. Waduh, aduh capek. Ontanya, ente kasih pakan apa ini? Kok onta bisa kenceng begini? Tadi kan lelet dia. Gak tahu bang, kayaknya ini gara-gara bayi ini nih. Aku gak ngasih pangan apa-apa. Kata si lanang, Halimah, aku jadi takut. Jangan-jangan bayi ini
nanti membawa kita jadi gimana. Lebih baik ini bayi sebelum menjadi apa-apa di rumah kita mendingan kita pulangin lagi dah. Buktinya nih onta sampai kabur begini nih kencang nih. Tapi bang kita nggak apa-apa, pulangin dah. Onta ini dibalikin lagi ke Mekah arahnya. Begitu dibalikin lelet meneh. Kagak bisa jalan. Ya wis, balikin lagi ke arah Banu Sa'ad, kenceng lagi. Dibalikin ke arah Mekah, nggak mau jalan lagi lelet. Keputusan akhirnya Nabi kita dibawa kemana? Ke Banu Sa'ad. Anehnya setiap onta Halimah Sa'diyah melewati pepohonan, itu pepohonan pada melentung. Tahu melentung? Melenoy. Iya melenoy. Lihat onta-onta siapa tadi? Halimah jalan, pepohonan, assalamualaikum. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum azkal. Nah, itu lagam sedih. Lagam sekumpulan lain. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik. Assalam. Assalamu alaika atqal azqiyai. Assalamu alaik. Assalam. Assalamu alaika azkal azkiyai. Assalamu alaik. Assalam. Anbiya'i. Assalam. Dibawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad. Aneh. Halimah Sa'diyah ketika ngomong-ngomong daripada Nabi kita, itu perawakan beliau jadi mantep. Yang tadinya kuru aking sekarang lemuk. Yang tadinya black hitam jadi bening. Yang tadinya rumahnya sempit sekarang luas, bersih. Dengan keberkahan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir satu desa ini pengen perempuan-perempuan ini ngomong-ngomong. Apa ini? Begini teh. Gendong. Oh, coba aku pengen gendong. Masya Allah. Nabi kita itu seperti boleh mesen, Pak. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Orang bagaimana cantik, bagaimana ganteng pasti ada tapinya, betul tidak? Wah, ini orang ganteng sekali, tapi pendek, ada tapi-nya. Orang ini putih, tapi pesek, betul tidak? Orang ini manjung tapi kurus, ada tidak? Nabi kita Masya Allah, khalqan wa khuluqa, akhlak dan apa itu badan Nabi itu Masya Allah tanpa celah.
Akhlaknya bagus, perawakannya juga bagus. Nyebut-nyebut sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, turun rahmat Allah Subhanahu. Boro-boro nyebut Nabi kita, nyebut bapaknya aja turun rahmat, nyebut emaknya turun rahmat, turun seneng kita. Kita lagi punya utang, nyebut-nyebut nama bapak sama emaknya Nabi, masya Allah, utang lunas maka gak ada belum dibayar, ya seneng aja hidup. Sebut-sebut Nabi kita, bapaknya, emaknya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah putri tercinta, bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh. 2 bulan ketika Rasul di kandungan ibunya, ayahandanya wafat. Lalu 6 bulan, 6 tahun maksudnya, 6 tahun Rasulullah hidup. Kemudian yang wafat adalah emaknya. Dan Rasul diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu ketika umur 8 tahunan berpindah, kakinya meninggal, beliau diutus oleh siapa? Pamannya. Dan umur 12 tahunan Rasulullah ngangon wedus. Semua nabi-nabi rata-rata diuji oleh Allah untuk ngangon wedus. Kenapa nabi diuji oleh Allah untuk ngangon wedus? Karena wedus iki satu hewan yang paling susah diatur. Makanya kalau ada bocah susah diatur, suka bilang kayak wedus. Weh, baris. Susah banget kayak wedus. Oh, gitu kan. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa ngangon opo? Wedus. Di Nabi Syuaib 8 sampai 10 tahun. Supaya bisa sabar mau ngangon umat. Nah, ini Nabi kita umur 12 tahunan. 14-16 tahunan pergi ke Syam dalam rangka berdagang. Umur 25 nikah dengan siapa? Khadijah umur 40. Nah, itu bagus diikuti. Ya, nanti yang umur 25 cari janda yang umur 40. Oh, itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah belum? Mana yang umur 25? 25 belum nikah, nanti cari ya janda 40. Tapi yang kayak Siti Khadijah ini kan walaupun 40 janda kaya, ngaji rajin, Taurat beliau menguasai, Injil menguasai, sehingga tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Ketika Nabi kita pergi ke Syam, Khadijah manggil pembantunya, Maisarah sini. Iya bos, Muhammad jadi utusan dagang ke Syam. Kamu lihat apa kejadian-kejadian yang kamu alami selama perjalanan dengan Muhammad. Siap bos. Berangkat Maisarah mengikuti, menemani Nabi kita dagang ke negeri mana tadi? Negeri Syam. Di perjalanan ternyata banyak keajaiban-keajaiban. Tetap pohon-pohon assalamu, batu-batu assalamu alaikum. Awan kemanapun selalu menaungi. Maisarah pulang lapor kepada Bunda Khadijah, Bun, ternyata masya Allah Muhammad itu begini, alaknya begini. Jatuh cintalah siapa? Khadijah kepada Nabi kita Muhammad. Seharusnya memang laki-laki yang melamar aku,
tapi bagi ini aku yang akan melamar dia. Wah, luar biasa. Jadi kalau saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, nanti ada janda tua yang melamar, yang umurnya 40 tahun, ikuti sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Marsanda ataupun Bunga Citra Lestari mau melamar, silahkan, itu janda juga sama. Cuma nanti ini nganggur di sini berarti ini kebagian. Itu sekilas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi kita dapat pahala dari Allah, rezeki diluaskan insyaallah, umur diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sebentar 7 menit. Makalah nomor 42 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Yang aku cintai dari kalian tentang dunia kalian itu ada 3. Atibu pertama wewangian, wan nisaulan piro-piro wadon, wa ju'ilat qurratu aini fi sholah, dan dijadikan pengadem-ngadem mataku di dalam sholat. Dalam urusan dunia yang dicintai Nabi itu ada 3. Pertama atibo, wangian. Jadi Nabi mah kemana-mana wangi terus. Bocah lewat dipegang palanya, itu wangi pegangan Rasul, di jidatnya nempel bisa seminggu. Ketahuan bocah lagi main kelereng, weh kamu dipegang Rasulullah? Iya. Kok tahu? Wangi. Rasul duduk di sini, begitu bangun pergi masih wangi tempatnya. Beda sama bapak, duduk di situ kentut pergi masih. Masya Allah. Nih apalah satu. Alhamdulillah. Ada seorang wali Allah pekerjaannya selawat. Selawatnya itu nggak banyak, siang 1000, malam 1000. Berapa? Siang 1000, malam 1000. Pokoknya rutin dah, siang hari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lama berselawat sampai pada satu waktu bermimpi. Dalam mimpi didatangi Rasulullah masuk ke kamar nih wali. Tahu Rasul datang, ketika mau mencium bibir si wali ini merasa tidak pantas bibirnya mau dicium oleh Rasulullah. Mau dicium bibirnya oleh siapa? Rasulullah. Wali ini melengos, tahu melengos? Blek, yang kena pipinya, dek. Bangun nih wali ini. Begitu bangun, kagak hilang seminggu wangi daripada kecupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mimpi dicium Jablay? Rajin baca selawat ya, selawat. Insya Allah suatu waktu bakal ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawatnya yang ikhlas, yang seneng, yang kita ikhlas. Selawat apa? Terserah ya. Ada selawat yang dibaca seumur hidup sekali, barokahnya selamat daripada neraka. Namanya selawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dibaca seumur hidup sekali udah cukup. Kalau mau rutin habis subuh sekali aja ya. Punya hajat besar jam 3.41, umpama pengen kawin, itu aja ya, bangun jam 3 baca 41 itu. Tapi fokus, kawin yang harus ke perempuan, fokus selama 41 hari juga. Nah ini Rasulullah, beliau yang pertama itu atibu, seneng, wewangian. Orang yang badannya selalu wangi, kata Imam Syafi'i, mantoba badanuhu zada akluhu. Orang yang wangi badannya
bertambah akalnya, bertambah kecerdasannya. Penting kudu wangi-wangi terus, kemana. Minyak wangi bawa. Rasulullah mah kalau tidur siang begini nih, Rasul pernah tidur siang di salah satu istrinya. Namanya di Arab kan panas Pak, panas tidak? Di sini panas nggak nih? Di sini enak, ada angin biasanya. Ini tembok aja, ini ada tembok. Insya Allah nanti dibongkar lah nanti, insya Allah. Karena tanahnya belum lunas, baru 68%, insya Allah. Alhamdulillah. Nah kalau udah lunas, mau ditanamin singkong bisa, mangga bisa, pisang bisa. Lumayan 2.450, 49 meter, lumayan luas. Parkir cukup, insya Allah. Kalender udah habis. Pusintek, hah? Tiga doang, tiga. Yang ngambil tiga, mudah-mudahan kawin langsung dapat tiga. Nuh, ayo berebut ya nanti ya. Cuman tiga lagi. Kan bikin 1.500 eksemplar. Nah, tinggal tiga ini, nggak ada lagi. Kemana kalender? Hilang apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah tidur siang hari di rumah salah satu istrinya. Ketika beliau tidur, keringat beliau bercucuran. Lalu salah satu istrinya mengambil semacam flash. Tahu flash tah? Gelas, botol tahu? No, keringat Rasul yang bercucuran di tandean. Apa di tandean? Ditampung, celak, masya Allah. Begitu Rasul bangun, nanya apa itu? Anu ya Rasul, ini keringatmu, aku campur dengan minyak dari SGC. SGC Madinah bukan SGC Cikarang. Jadi aku campur dengan minyak yang dari pasar. Rasulullah nggak marah. Tuh keringat Rasul dicampur dengan minyak dari pasar, tambah wangi. Kalaupun gak dicampur tetap wangi Rasulullah, masya Allah, kagak hilang. Makanya Mbak nanti ya, kalau punya suami lagi tidur keringatan, itu keringatnya masukin flash, lalu campur dengan minyak dari SGC, kemudian taburin ke empang. Insya Allah ikannya pada mati. Nabi kita Muhammad. Wanisa'u, yang kedua yang didemenin Nabi itu adalah perempuan. Sampai timbul hadis-hadis tentang keutamaan perempuan. An-nisa'u imadul bilad. Wanita ini tiang negara. Jikalau wanita baik, baik negara. Jikalau wanita rusak, rusak negara. Ini tiang negara ini perempuan. Bagaimanapun hebat seorang presiden, yang nyetir perempuannya. Dulu ada presiden 2 periode namanya SBY, tetap yang hebatnya Ani. Siapa yang hebat? Ibu Ani bisa mau nyetir Pak SBY. Ibu Ani masih ada nggak? Apa ninggal? Udah ninggal. Pak Soeharto hebat enggak? 32 tahun. Siapa yang nyetir beliau? Ibu Tien Soehartoe. Jakarta Tempoe. Doe Loe. Ibu Tin wafat, Pak Soeharto tumbang, betul? Masya Allah. Di balik seorang suami yang sukses, di belakangnya ada 2 bidadari yang selalu mendoakannya. Siapa? Ibunya dan istrinya. Makin banyak yang mendoakan makin sukses. Iya, bukan berarti makin banyak istri, bukan. Subhanallah. Ini Nabi kita nih. Dulu sebelum Islam lahir, perempuan itu apa katanya? Dapur, sumur, kasur. Betul? Kasur, sumur, dapur, sumur. Itu aja berkutat di situ.
Nabi lahir diangkat setinggi-tingginya. Diangkat. Dulu orang Arab kalau punya anak perempuan anyar, mukanya merah, malu. Bahkan sampai dipendem hidup-hidup. Umar bin Khattab ketika beliau hamil istrinya, beliau ke luar negeri. Istrinya yang lagi hamil tua, Umar pergi, beliau lahiran. Begitu lahiran ternyata perempuan. Waduh, kalau Umar bin Khattab, suamiku pulang bisa-bisa, waduh bahaya nih. Akhirnya bayinya itu didangdanin laki-laki. Didangdanin laki-laki. Umar datang, bagaimana anakku? Anu bang, lihat aja sendiri. Wah, the next generation. Apa katanya? Aduh, anak ini generasiku. Diajak naik kuda, kotoprak. Sampai satu waktu ini bocah ngomong, bah pengen pipis, siap tenang. Umar turun, ini bocah yang pengen pipis dibuka celana. Begitu celana dibuka, kaget Umar bin Khattab. Kenapa? Yang muncul bukan patlot tapi dompet. Wah, yang muncul apa? Dompet, bukan potlot. Umar bin Khattab pun marah semarah-marahnya. Bocah ini dipendem, dikubur hidup-hidup. Naudzubillahi min. Makanya Umar bin Khattab ketika masuk Islam kadang-kadang menangis sendiri. Ditanya, kenapa Tuhan kok menangis sendiri? Aku ingat pernah ngubur bayi hidup-hidup. Jadi zaman dulu orang punya anak bayi itu apa? Aib. Datang Rasulullah memberikan arahan, siapa orang yang punya anak perempuan 3? Punya anak perempuan? Ada di sini bapaknya punya anak perempuan 3 ada. Mas berapa saudaranya? 4. Yang perempuan berapa? 1. Suruh bikin lagi 2 ya. Siapa yang punya saudara perempuan 3? 3. Goceng. 3. Siapa orang yang punya anak perempuan berapa tadi? 3. Ini sabda Nabi. Maka ketika diurus suruh ngaji, pesantren dan lain sebagainya sampai menikah, anak perempuan ini akan menjadi hijabam minan nar, penghalang dia daripada apa itu. Makanya beruntung orang punya anak perempuan 3. Dia sholat biasa aja, puasa biasa aja, tapi ada anak 3 perempuan, hijab dari api neraka. Alhamdulillah. Ya Rasul 2 sama 2. Ada yang 2 saudara perempuannya. Sini 2.000 nih. Oh, kasihan 4.000 aja. 2 sama. Tapi Rasul tidak bilang 1 gimana, enggak. Ya, kemungkinan 1 juga insya Allah. Nah, beruntung nih perempuan. Waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan pengadem-ngadem mataku di dalam sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mah punya urusan apapun larinya ke sholat. Sehingga ada ungkapan sedikit-sedikit sholat. Ya Allah, ini anak susah diatur, sholat, minta sama Allah. Ya Allah, pengen kerja, dipanggil interview, sholat. Ya Allah, besok interview semoga sukses, sholat. Ya Allah, pengen diangkat jadi apa tah? Karyawan, sholat. Jadi sedikit-sedikit sholat. Kalau kita kan sholatnya sedikit. Jadi Rasul sama kita itu bedanya cuman sedikit. Kalau Rasul mah sedikit-sedikit sholat, kalau kita sholatnya jadi bedanya cuman sedikit. Rasul sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit puasa. Kita puasanya sedikit, jadi bedanya hanya sedikit. Ini mudah-mudahan sekilas saja. Ya karena ini hari Minggu, saya jangan banyak duduk terlalu lama, cukup setengah jam cukup, karena nanti asar di blok D Al-Ukhuwah asar, terus maghribnya juga bapak-bapak langsung sampai isya, kemudian isyanya di Geraha, dari Geraha langsung meluncur ke Cario dalam rangka
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bagi waktu sedikit-sedikit. Mudah-mudahan yang penting silaturahmi, hidup tambah berkah melimpah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.